Jamaah sekalian, bulan Zulhijjah sebentar lagi akan datang. Saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, kita doakan mudah-mudahan beliau semuanya mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu haji yang diterima oleh Allah itu tidak lain balasannya adalah jannah. Balasannya tidak lain adalah jannah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, haji yang mabrur akan diraih oleh seseorang yang menunaikan ibadah haji jika ibadah haji itu memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, ikhlas, murni, ibadah itu diperuntukkan untuk Allah. Yang kedua, hendaklah ibadah haji itu sesuai dengan manasik haji yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semuanya saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang telah Allah beri kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, agar haji mereka itu betul-betul haji yang mabrur. Kita doakan amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, syarat yang pertama tadi adalah ikhlas, memurnikan niatnya ibadah haji itu hanya untuk Allah semata. Oleh itu sangat diperhatikan betul tentang masalah niat ini, karena banyak orang yang melakukan ibadah yang ibadah itu tercampuri dengan niat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang meniatkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh ibadahnya itu tidak akan berfaedah sama sekali bagi yang melakukannya. Termasuk ibadah haji, hendaklah betul-betul diniatkan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, murni, hanya untuk Allah. Meskipun nanti sepulangnya haji orang-orang tidak memanggil Pak Haji, maka hendaklah jangan menjadikan hati kita ini kemudian tidak terima. Apabila seseorang menaikkan ibadah haji, tujuannya nanti apabila sepulangnya ia ingin sekali dipanggil kemana-mana Pak Haji atau Bu Hajjah, maka sungguh niat yang demikian ini niat yang tidak ikhlas. Menunaikan ibadah haji itu adalah menunaikan salah satu dari rukun iman, rukun Islam, melaksanakan salah satu dari rukun Islam. Orang yang menunaikan salah satu dari rukun Islam tidak perlu disebut, umpamanya orang yang sudah melaksanakan syahadat dipanggil Pak Syahadat, baru melaksanakan sholat belum zakat, oh itu Pak Sholat. Oh kemudian orang yang menunaikan puasa, Pak Puasa, itu Pak Zakat, kalau itu Pak Haji. Jangan demikian. Selanjutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi
Mari kita doakan saudara-saudara kita yang menaikkan ibadah haji betul-betul hajinya mabrur, hajinya betul-betul ikhlas karena Allah, dan dapat menaikkan ibadah haji sesuai dengan manasik haji yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, bagi kita yang tidak atau belum diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji atau sudah menunaikan ibadah haji, disyariatkan di bulan Dzulhijjah itu yang pertama untuk saum Arafah, saum 1 hari di tanggal 9 Dzulhijjah, di waktu saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji sedang melaksanakan puncaknya ibadah haji, yaitu wukuf Arafah. Nanti sampai di rumah kita lihat tanggal 9 Dzulhijjah itu di mana, nanti kita lingkari. Dan itu bukan suatu patokan nanti pasti tanggal itu, nanti kita akan melihat kapan wukuf Arafahnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah di waktu saudara kita menunaikan ibadah haji, kita hendaklah menunaikan ibadah saum, yakni saum Arafah. Karena saum Arafah disebutkan Rasulullah SAW yukaffiru sanatan madiyah, akan dapat menghapuskan dosa selama 1 tahun yang telah lalu. Kita ini banyak melaksanakan dosa-dosa, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun mensyariatkan beberapa amalan-amalan yang bila amalan itu diamalkan seorang hamba, maka sungguh amalan itu nanti akan dapat menghapuskan dosa-dosa hamba itu yang telah dikerjakan oleh hamba-hamba itu. Di antaranya yaitu memurnikan tauhid, sehingga orang itu betul-betul menghadap kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, menjaga tauhidnya dari hal yang dapat membatalkan tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bani Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, andaikan kalian menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh jagat raya ini, kemudian kamu tatkala menghadap kepadaku tiada menyekutukan kepadaku barang sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh jagat raya itu pula. Ini diantara hikmah apabila seseorang itu berusaha memurnikan tauhidnya, jangan sampai terkotori dari hal-hal yang dapat membatalkan tauhid, yaitu diantaranya adalah kesyirikan. Kemudian lagi amalan yang akan dapat menghapuskan dosa yang dilakukan oleh hambanya itu, yakni wudu. Wudu yang kita lakukan dapat menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat oleh diri kita, yang diperbuat oleh tangan kita, yang diperbuat oleh kaki kita, yang diperbuat oleh mata kita, akan rontok, yakni dosa-dosa kecil tentunya. Jika seseorang menjauhi dosa-dosa besar, apabila seseorang itu berwudu dengan sempurna wudunya, sebagaimana wudu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW,
maka sungguh wudu yang sempurna yang dikerjakan hambanya yang menjaga dirinya dari melakukan dosa besar, maka sungguh wudu itu akan dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan hamba itu. Termasuk lagi amalan yang akan dapat menghapuskan dosa-dosa, yakni salat fardu. Salat fardu ke salat fardu berikutnya, maka apabila salat itu betul-betul dilakukan ikhlas karena Allah, salatnya dilakukan sesuai dengan kaifiat salat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka salat fardu yang dikerjakan itu akan menghapuskan dosa sampai ke salat fardu berikutnya. Kemudian amalan yang akan dapat menghapuskan dosa lagi, yakni salat Jumat. Salat Jumat dapat menghapuskan dosa selama 1 minggu ditambah 3 hari. Apabila orang itu di hari Jumat mandi sebagaimana mandi janabat, kemudian memakai wewangian, kemudian memakai pakaian terbagus dari pakaian yang ia punyainya, kemudian ia berangkat ke masjid menunaikan salat Jumat dengan tenang, kemudian ia sampai di masjid ia tidak berbicara tatkala khatib sedang berkhutbah, maka sungguh salat Jumatnya itu menghapuskan dosa antara Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya ditambah lagi 3 hari. Amalan yang akan dapat menghapuskan dosa lagi, yakni saum Ramadan. Saum Ramadan apabila dilakukan dengan iman dan ikhtisab, maka sungguh saum Ramadan itu akan menghapuskan dosa-dosa antara saum yang satu ke saum yang lainnya. Ramadan yang ke satu kemudian sampai ke Ramadan berikutnya. Kemudian termasuk puasa Arafah. Puasa Arafah pun juga akan dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Oleh karena itu, siapa yang sudah terlanjur untuk berdoa, sudah terlanjur berbuat dosa, maka hendaklah dia betul-betul bertaubat kepada Allah dan jangan sekali-kali putus asa dari mendapatkan rahmat Allah. Hendaklah kita bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah dan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah sesuai dengan yang telah disyariatkan, maka sungguh ibadah-ibadah itu nanti akan menjadi penyebab terhapusnya dosa-dosa yang telah kita lalui, di samping kita harus bertaubat kepada dengan taubatan nasuha. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, selanjutnya yang harus kita lakukan di bulan Dzulhijjah setelah kita menunaikan salat Idul Adha, yakni menyembelih udhiyah, menyembelih binatang korban. Udhiyah adalah binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, udhiyah, menyembelih udhiyah pada bulan Dzulhijjah, yakni pada tanggal 10 Dzulhijjah dan berakhirnya hari Tasyrik yang terakhir. Para ulama berbeda pendapat, ada yang menghukumi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ada pula ulama yang menghukumi bahwa udhiyah itu adalah wajib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliau adalah contoh tauladan kita. Beliau bermukim di Madinah selama 10 tahun. Dan setiap tahunnya beliau itu berkorban. Setiap tahunnya beliau berkorban. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asra sinina yubakhiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun. Setiap tahunnya beliau itu menyembelih binatang korban. Setiap tahunnya berkorban. Jadi korban itu kewajiban bentuknya tahunan, perintah yang bentuknya tahunan, bukan seumur hidup sekali. Ibadah ada yang bersifat harian, ada yang bersifat mingguan, yang bersifat bulanan, yang bersifat tahunan. Dan di antara ibadah bersifat tahunan adalah menyembelih korban. Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi dalam kitab beliau Al-Wajiz, beliau mengatakan bahwa hukum udhiyah adalah hukumnya wajib atas orang-orang yang mampu untuk melakukannya. Termasuk Syekh Utsaimin juga merajihkan pendapat yang mengatakan bahwa korban itu hukumnya wajib bagi orang yang telah mampu. Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi beliau berdalil dengan hadis hasan sahih dari Ibnu Majah pada Sunan Ibnu Majah pada hadis nomor 3132 bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudakhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban namun ia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali ia mendekat ke tempat sholat kami. Kemudian Syekh Abdul Azim memberikan penjelasan arah pengambilan dalil dengan hadis di atas, kata beliau, yaitu bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang mampu berkorban mendekat ke musalla, tempat salat Id, bila ia tidak mau berkorban, hal tersebut menunjukkan bahwa ia telah meninggalkan sesuatu kewajiban. Maka seolah-olah sama sekali tidak ada faedahnya bagi seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mengerjakan sholat Id, namun ia meninggalkan kewajiban menyembelih korban. Seolah-olah gak ada gunanya sholat Id kalau ia mampu korban, kemudian kok tidak mau berkorban. An-Mukhaffaf bin Sulaim radhiyallahu qala kunna waqufan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah faqala ya ayyuhan nas inna ala kulli ahli baitin fi kulli 'amin udhiyah. Dari Mukhaffaf bin Sulaim radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah wukuf di Arafah di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, ya ayyuhan nas inna ala kulli ahli baitin fi kulli 'amin udhiyah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya setiap ahli bait dalam setiap tahunnya wajib
berkorban. Korban hukumnya wajib bagi yang mampu melakukannya. Sebetulnya melakukan ibadah korban ini meskipun kelihatannya sangat menyulitkan, sebetulnya sangat ringan kalau kita ini mau mengatur harta kita. Kemudian yang terpenting kita dahulukan, kemudian yang penting, insya Allah akan bisa terlaksana. Karena banyak manusia yang fitrahnya telah rusak, hawa nafsunya menguasai dirinya sehingga ia disyariatkan ya Allah tidak terlaksana, bahkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa terlaksana. Ibadah korban umpamanya sekarang iurannya 2 juta Pak ya, satu orangnya 2 juta bagi orang yang ekonominya pas-pasan, sehari nabung 5.000 rupiah, 5.000. 1 tahun ternyata kita punya tabungan 150.000. 1 bulan 150.000. 1 tahun ternyata kita punya tabungan sebanyak 1.800.000. Garek nambahi 200.000 wis iso melu korban. Banyak umat Islam ini perkara yang disyariatkan, yang penting, yang diwajibkan oleh Allah terabaikan, terkalahkan dengan perkara-perkara yang mubah, bahkan dikalahkan dengan perkara yang haram. Ia setiap bulannya mendapatkan gaji yang tinggi atau setiap harinya memiliki penghasilan yang besar, namun ia tidak menyisihkan yang untuk perkara-perkara yang diwajibkan di antara berkorban. Banyak dibelanjakan harta bendanya itu ke arah hal-hal yang mubah. Kalau kita masuk ke rumahnya umat Islam, ada umat Islam yang rumahnya penuh dengan hiasan, pojokan-pojokan ada guci-guci gede. Kiarang apa? Guci-guci gede di sana ada, pojokan sana ada. Apa ya tamu niki kok nak tekan yo radio kae wedang nganggo guci gede. Nggak akan mungkin. Habis untuk melihat perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Keramik-keramik kecil, apa itu kayak guci-guci kecil ditempel-tempelkan di pojok sana, mengoleksi barang-barang yang nggak ada gunanya. Coba bagaimana kalau diri kita nanti tatkala di mahsyar ditanya tentang perkara harta, didapat dari mana, kemudian dibelanjakan kemana? Kalau pertanyaan itu nanti diajukan kepada kita, bagaimana diri kita? Sementara harta benda kita banyak kita belanja kepada hal-hal yang mubah, perkara-perkara yang tidak ada gunanya, bahkan dibelanjakan ke perkara-perkara yang haram. Ngutut ada yang sehari 2 bungkus, ada yang sebungkusnya 10.000, ada yang 15.000 katanya, kata orang-orang suka ngutut itu yang tahu harganya. Saya hanya mendapatkan kabar. Andaikan sehari 10.000 1 bungkus, 1 bulan 300.000, 1 tahun 3.600.000. 3.600.000 gur diobong. Memubazirkan harta benda. Korban yang sehari 5.000 diajak korban, alasannya luar biasa. Oh, saya enggak mampu ini karena saya tidak bisa, karena penghasilan kami begini. Yang bendina iso udut loh. Korban ra iso ora memper tenan. Kredit motor iso, korban ora iso. Alah.
wingi tuku sepatu regane 20.000, sesuk meneh ngerti sandal sing apik tuku apa kuwi 150.000. Kemudian melihat temannya motornya modif motor wingi entek 200.000, terus mobilnya lagi belum ada, biasanya dikasih hiasan. Ngono iso korban ora iso. Kita ingat sabda Nabi di atas tadi, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, sesungguhnya setiap ahli bait dalam setiap tahunnya wajib untuk berkorban. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, dahulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyembelih korban. Beliau memberitahukan bahwa udhiyah merupakan sunnah kaum muslimin, jalan yang ditempuh kaum muslimin, metode mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, seluruh kaum muslimin telah ijma', telah sepakat mengenai disyariatkannya udhiyah, seperti yang telah dinukilkan dari sekelompok ahli ilmu. Namun mereka berbeda pendapat apakah udhiyah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, atau wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa udhiyah hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan ini merupakan mazhab Syafi'i, mazhab Malik dan Ahmad, menurut riwayat yang masyhur dari mereka berdua, yakni Imam Malik dan Imam Ahmad. Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa hukum udhiyah adalah wajib. Pendapat ini merupakan mazhab Abu Hanifah dan salah satu di antara dua riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat inilah yang dipilih Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Beliau berkata, ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Malik, atau yang nampak dari mazhab Malik. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, menyembelih udhiyah itu lebih utama daripada bersedekah dengan harganya. Karena hal inilah yang dikerjakan oleh Nabi dan kaum muslimin ketika itu. Dan menyembelih udhiyah termasuk di antara syiar Allah. Jika seandainya kaum muslimin menggantinya dengan sedekah, niscaya akan hilang syiar Islam ini. Seandainya sedekah dengan harganya lebih utama daripada menyembelih udhiyah, tentu Nabi SAW akan menjelaskan kepada umatnya, baik melalui ucapan ataupun perbuatan beliau. Karena beliau selalu menjelaskan kebaikan kepada umatnya. Atau jika sedekah dengan harganya itu seimbang dengan menyembelih, pasti beliau akan menjelaskannya juga. Karena hal itu lebih mudah untuk dikerjakan daripada menyembelih udhiyah. Kesimpulannya, menyembelih udhiyah disyariatkan, kemudian lebih utama daripada sedekah dengan harganya, atau tidak bisa berkorban itu diganti dengan sedekah. Sedekah seharga binatang korban tidak bisa diganti demikian. Kalau hal itu memang baik, memang boleh, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Utsaimin
mengatakan udhiyah harus dari binatang ternak yang telah ditentukan, yaitu unta, sapi, dan kambing, baik domba atau kambing yang bertanduk. Inilah 3 jenis binatang ternak yang ditetapkan dalam syariat yang dibolehkan untuk berkorban. Rasulullah SAW memberikan contoh dan para sahabat pun mengikutinya, yaitu ketika disyariatkannya berkorban, maka beliau berkorban dengan binatang-binatang ini, yakni unta, kalau tidak unta sapi, kalau tidak sapi adalah kambing. Tidak pernah ada contoh, tidak pernah ada dalil Rasulullah dan para sahabatnya menyembelih binatang korban dengan binatang ternak selain 3 golongan ini, selain unta, sapi, dan kambing. Ada ulama yang memasukkan bahwa kerbau termasuk sapi. Di masa Rasulullah penyebaran Islam, di masa sahabat Nabi penyebaran Islam sudah sampai ke Mesir. Di waktu itu gubernur Mesir adalah Amr bin As. Di Mesir ada kerbau, namun tidak ada satu riwayat pun dari sahabat Nabi bahwa mereka berkorban dengan kerbau. Binatang yang ditetapkan buat berkorban yakni unta, sapi, dan kambing. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada umatnya, beliau berkorban dengan binatang yang jantan. Memang tidak ada satupun dalil yang melarangnya untuk menyembelih binatang betina, tetapi ibadah itu dasarnya bukannya tidak adanya larangan, tetapi ibadah itu hendaklah berdasarkan dalil dan berdasarkan contoh. Hendaklah kita berhati-hati, hendaklah kita meniru apa yang telah dipraktikkan oleh Nabi SAW, yakni berkorban dengan binatang jantan, tidak berkorban dengan binatang betina. Namun masalah akikah, Rasulullah memberikan keringanan tentang binatangnya, zukranan au inasan, boleh kambing jantan, juga boleh kambing betina. Sudah masuk Isa belum? Hendaklah udhiyah itu binatangnya dengan jenis binatang yang telah disyariatkan. Tidak boleh diganti dengan yang lainnya meskipun beralasan yang masuk akal. Umpamanya, masyarakat banyak terjangkit penyakit darah tinggi. Kemudian ia berijtihad. Oh, kalau berkorban dengan binatang yang berkaki 4 ini sama saja kita meracuni tetangga kita, karena kebanyakan saudara kita terkena penyakit darah tinggi. Oleh karena hendaklah kita ganti dengan binatang yang lainnya, kakinya juga 4, marmut. Atau kita ganti dengan ayam kampung atau ayam potong. Tidak bisa. Hendaklah jenis binatang ternak itu dengan binatang ternak yang telah ditetapkan jenisnya, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ibadah yang kita lakukan hendaklah mengikuti jenis ketentuan yang disyariatkan oleh Allah, sebagaimana berkorban. Begitu pula akikah. Akikah binatangnya telah Allah tentukan, yakni kambing. Meskipun unta lebih mahal, meskipun sapi lebih mahal, maka tidak mutaba'ah jika kita mengakikahi anak kita dengan binatang selain kambing. Begitu pula zakat fitri. Rasulullah mengeluarkan zakat fitri dengan ta'am, dengan makanan pokok. Di masa Nabi sudah ada dinar dan dirham, sudah ada mata uang.
namun Rasulullah tidak pernah mengeluarkan zakat fitri dengan memakai mata uang. Oh, sekarang ini kalau perkara beras melimpah ruah, yang dibutuhkan masyarakat sekarang bukan beras tapi duit. Oleh karena itu zakat fitri tidak pakai duit. Salah. Oh, kalau perkara makan daging, sekarang ini masyarakat sudah kenyang dengan daging, sering makan daging, sering menyembelih. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah duit. Oleh karena itu hendaklah kita berkorban, jangan memakai binatang tetapi kita keluarkan dengan duit. Itu ibadah yang tidak mutaba'ah. Sedangkan syarat ibadah diterima oleh Allah, yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah sholat Isya. Alhamdulillah. Salam. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bab syarat-syarat menyembelih. Pertama tadi, udhiyah harus dari binatang ternak yang telah ditentukan. Adapun binatang ternak yang telah ditentukan jenisnya yaitu unta, sapi, dan kambing. Yang dimaksud binatang ternak adalah unta, sapi, dan kambing. Makna ini yang terkenal di kalangan bangsa Arab, kata Syekh Utsaimin. Hal ini telah dikatakan oleh Al-Hasan dan Qatadah serta ulama yang lainnya. Kemudian ada ulama yang lain memasukkan kerbau. Mereka
beralasan karena kerbau bentuknya mirip dengan sapi sehingga ada yang memasukkannya. Tapi kata Syekh Utsaimin, binatang ternak yang dimaksud adalah unta, sapi dan kambing. Makna ini yang terkenal di kalangan bangsa Arab. Kemudian syarat menyembelih yang kedua, hendaknya udhiyah sudah mencapai usia yang telah ditetapkan oleh syariat. Rasulullah bersabda, la tadbahu illa musinnatan illa an ta'sura alaikum fatadbahu jaza'atan minad dha'ni. Jangan sekali-kali kalian menyembelih selain yang musinnah, cukup umur. Yang dikatakan musinnah yaitu yang telah tanggal giginya, bahasa Jawanya poel. Musinnah adalah binatang ternak yang sudah tanggal giginya atau yang lebih tua dari itu. Adapun musinnahnya unta, kata Syekh Utsaimin, yaitu yang telah sempurna umur 5 tahun. Sebelum umur 5 tahun, unta tidak dikatakan musinnah. Adapun sapi, musinnahnya adalah sempurna umur 2 tahun. Pada kambing telah sempurna 1 tahun. Kemudian apabila binatang yang musinnah di atas tadi tidak diketemukan, atau ia tidak bisa membeli binatang yang musinnah, maka orang yang tidak bisa mendapatkan binatang yang musinnah hendaklah ia menyembelih kambing jaza'ah, yaitu telah berusia 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas, di bawah 1 tahun. Dan ini hanya berlaku untuk kambing, tidak berlaku untuk sapi dan unta, karena tidak mencukupi duitnya untuk yang sapi umur 2 tahun dan sapi umur 1 tahun. Itu tidak termasuk musinnah. Jaza'ah itu hanya berlaku untuk kambing saja, bukan berlaku untuk unta dan sapi. Apabila kita ingin berkorban dengan unta, maka hendaklah kita perhatikan betul-betul umurnya. Apabila telah mencapai 5 tahun dengan sempurna, dan apabila memang betul-betul giginya telah tanggal, giginya telah poel. Kemudian mohon maaf, ini pengalaman di lapangan yang terdapat di lapangan. Ada pedagang kambing yang nakal. Sebetulnya kambingnya belum sampai umur 1 tahun. Kemudian agar dianggap oleh orang-orang itu umur 1 tahun atau sudah poel, maka giginya dicabut pakai tang. Dicabut pakai tang. Sebelum hari raya Idul Adha, kambing itu telah dicabut dulu giginya pakai tang, biar orang-orang beranggapan bahwa kambing itu telah musinnah. Sehingga kalau kambing itu telah musinnah akan laku tinggi.
Jika belum musinnah, maka harganya sangat rendah. Maka supaya harganya tinggi, untuk mendongkrak harganya dicabut pakai tang. Ini akal-akalan. Orang yang berbuat zalim demikian nanti akan ada balasannya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, syarat-syaratnya menyembelih binatang korban yang ketiga, hendaklah binatang tersebut harus bebas dari cacat yang menyebabkan binatang korban tidak sah. Hal ini terbagi menjadi 4 berdasarkan sabda Rasulullah SAW, arba'an al-arja'ul bayyinun dalauha, al-awra'ul bayyinun hawaruha, wal maridatul bayyinul maraduha, wal ajfa'ul lati la tunqi. Ada 4 binatang yang tidak sah untuk berkorban, itu yang pincang, yang jelas-jelas betul pincangnya, yang buta sebelah matanya, yang nyata-nyata buta, yang sakit dengan nyata-nyata sakit, dan yang kurus yang tidak ada dagingnya lagi. 4 macam binatang ini tidak sah buat berkorban. Kemudian Syekh memberikan penjelasan, buta satu dari matanya, yaitu apabila salah satu matanya masuk ke dalam atau menonjol ke depan hingga seperti butir nasi atau berwarna sangat putih yang jelas-jelas menunjukkan bahwa itu adalah buta, maka binatang yang buta matanya itu tidak sah buat berkorban. Kemudian yang kedua, yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya itu sakit yang sangat nampak pengaruhnya terhadap binatang ternak, seperti panas yang menyebabkan dia duduk tidak bernafsu untuk memakan, atau binatang yang memiliki penyakit kudis yang sangat mempengaruhi kesehatannya. Apa itu yang biawat bisa kudikan, dagingnya pahit, yang nyata-nyata sakitnya, atau binatang yang terkena penyakit, kata orang Jawa, porangan, hatinya dimakan cacing hati, tandanya bulunya itu bahasa Jawanya jegrik itu apa ya? Bila dicabut dikit saja itu akan tercabut, itu akan membahayakan kesehatan dan tidak sah buat berkorban. Yang sakit, yang nyatanya sakitnya. Kemudian yang pincang kakinya, yang sangat nyata, yang menghalangi binatang untuk jalan bersama dengan binatang yang lainnya. Dan kemudian binatang yang sangat kurus, meskipun tinggi binatangnya, tapi kalau kurus, hampir-hampir dagingnya tidak ada, maka meskipun harganya murah, karena usianya telah melebihi musinnah, maka tidak sah. Binatang yang sangat kurus, kata Syekh Utsaimin, 4 hal di atas adalah yang menghalangi dari sahnya binatang korban. Betul-betul dia sah. 4 hal di atas tadi. Apabila ada salah satu dari 4 hal terdapat pada binatang itu, maka tidak sah berkorban. Apalagi
satu binatang memiliki cacat 4 macam cacat. Wis matane picek, sikile apa kuwi dingklang, awake gudiken raning daginge, apalagi memiliki 4 cacat, 4-4-nya ada cacat. Andaikan salah satu dari 4 hal cacat yang disebutkan dalam dalil tadi itu menghalangi sahnya binatang korban. Dan ditambahkan lagi kata saya ini beberapa hal yang semisalnya atau bahkan yang lebih parah daripada itu semua. Sampai di bawah ini kata beliau. Yang pertama, yang buta kedua matanya hingga tidak bisa melihat. Buta satu saja ini tidak sah, apalagi lebih parah lagi dua-duanya buta. Kemudian kata beliau, yang mencret hingga terbebas dari sesuatu yang membahayakan. Ya, dia binatang yang baru melahirkan. Kalau ini apa itu beliau diantaranya membolehkan apa itu binatang yang betina. Binatang yang baru melahirkan sehingga kembali normal setelah melahirkan. Yang keempat, yang terkena musibah dari sesuatu yang mengakibatkan kematian, seperti tercekik atau jatuh dari tempat yang tinggi dan semisalnya. Syarat lagi dalam penyembelihan, syarat-syarat menyembelih. Hendaknya binatang tersebut menjadi milik orang yang menyembelihnya, atau orang tersebut diizinkan oleh syariat atau diberi izin langsung dari pemiliknya. Jadi tidak sah kata beliau udhiyah dengan sesuatu yang bukan menjadi miliknya, seperti dari hasil ghasab, mengambil tanpa izin, atau curian, atau mengambil hak orang lain dengan pengakuan yang palsu, atau yang lain-lainnya, karena tidak dibenarkan mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang berikutnya, hendaknya menyembelih udhiyah pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Itu setelah sholat Id pada hari Raya Idul Adha, sehingga terbenam matahari pada hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Itu tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah. Jadi waktu menyembelih korban ada 4 hari, yaitu hari Id, setelah sholat Id, dan 3 hari sesudahnya. Barang siapa yang menyembelih sebelum selesai sholat Id atau sesudah mati terbenam pada tanggal 13, maka sembelihannya tidak sah, tidak bernilai ibadah korban, tapi hanya bernilai sedekah biasa. Jemaah sekalian, berkorban seekor kambing untuk satu keluarga. Banyak di kalangan masyarakat berpandangan bahwa satu ekor kambing itu untuk satu orang saja, tidak boleh untuk beberapa orang. Satu keluarga di masa Nabi SAW biasa berkorban dengan seekor kambing. Satu ekor kambing itu diniatkan untuk dirinya dan juga anggota keluarganya. An Atha ibn Yasarin qala sa'altu Aba Ayyub al-Ansari kaifa kanat ad-dakhaya fiikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala kana ar-rajulu fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yudakhiya bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun thumma tabahan nasu fasara kama tara.
Dari Atha bin Yasar ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana pelaksanaan korban kalian pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Ayyub Al-Ansari, adalah seorang sahabat pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkorban seekor kambing untuk dirinya dan ahli baitihi, dan untuk keluarganya. Lalu mereka yang berkorban memakannya dan membagi-bagikannya kepada fakir miskin. Kemudian manusia saling membangga-banggakan dengan korban-korban mereka, seperti yang kau lihat sekarang ini. Di masa Nabi, biasa sahabat Nabi itu berkorban seekor kambing untuk dirinya dan untuk ahli keluarganya. Jadi banyak kita saksikan, satu ekor kambing ini, tahun ini korban saya, tahun berikutnya berkorban seekor kambing lagi, diniatkan untuk istrinya, tahun berikutnya lagi berkorban satu ekor kambing lagi untuk anaknya yang pertama, kemudian tahun berikutnya lagi berkorban untuk anak yang kedua. Tidak demikian, tidak seperti itu yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Saya ulangi di sini. Dari Atha bin Yasar ia berkata, kata Atha, saya pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bagaimana pelaksanaan korban kalian pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Ayyub, adalah seorang sahabat pada periode Nabi SAW menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya. Lalu mereka, jadi kepala keluarganya dan anggota keluarganya, memakan daging korban itu dan membagi-bagikannya kepada fakir miskin. Dalil ini juga membantah kebiasaan yang difahami oleh manusia dengan pemahaman yang salah di negeri kita. Kebanyakan mereka mengatakan bahwa yang berkorban itu tidak boleh sama sekali mengambil sedikitpun dari binatang yang dikorbankan. Kalau ikut memakan itu berarti tidak ikhlas, kata mereka. Wis kayak kok dijaluk neh, kata mereka begitu. Ini bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran memerintahkan agar orang yang berkorban itu memakan sebagian binatang yang dikorbankan. Dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, fakulu minha wa ta'imul ba'isal fakir. Maka makanlah sebagian dari binatang yang kamu korbankan. Fakulu minha. Allah memerintahkan. Sementara banyak orang yang mengatakan demikian, apalagi yang berkomentar, orang yang mereka anggap punya ilmu, kemudian mereka ikuti meskipun fatwa pembesarnya itu nyata-nyata berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata mereka, orang yang berkorban kemudian ikut memakan daging korbannya, itu menandakan mereka tidak ikhlas dalam berkorban. Ada lagi yang berkomentar dengan komentar yang salah lagi, apabila orang yang berkorban ikut memakan daging binatang yang dikorbankan, oh itu nanti di hari kiamat binatangnya akan hadir di hadapan dia dalam keadaan cacat, kerowok, karena ia ikut memakannya. Dan lagi pula mereka memiliki pemahaman yang salah, oh binatang korban itu nanti akan jadi tunggangan orang yang berkorban ketika melintasi sirat. Gak ada dalil yang semacam itu. Satu ekor kambing untuk satu keluarga. Apabila seseorang bersyarikat berkorban dengan seekor sapi atau unta, maka seekor sapi, seekor unta untuk 7 kepala keluarga, yang masing-masing kepala keluarga menyertakan pula ahli keluarganya. 1 ekor sapi atau unta untuk 7 keluarga, bukan untuk 7 orang.
Kemudian Syekh Abdul Azim Al-Badawi Al-Khalafi, beliau juga mengatakan binatang ternak yang dibolehkan disembelih sebagai korban, dia mengatakan yakni sapi. Binatang ternak yang sah dijadikan sebagai korban hanyalah sapi, kata beliau, kambing dan unta. Beliau mengatakan hanyalah sapi, kambing dan unta. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan adapun binatang yang makruh untuk udhiyah ada sebagai berikut. Makruh artinya dibenci, tidak disukai, dibenci. Yaitu yang pertama, yang terputus telinganya atau tanduknya separuh atau lebih. Ini makruh. Yang kedua, yang terbelah telinganya melintang dari arah depan. Ini makruh. Kemudian yang terbelah telinganya melintang dari arah belakang. Kalau tadi dari arah depan, sekarang dari arah belakang. Kemudian yang terbelah telinganya membujur. Kemudian yang sobek telinganya. Yang terpotong telinganya hingga nampak lubangnya. Dan ada pendapat yang mengatakan bahwa artinya adalah yang kurus, tetapi tidak sampai batasan bahwa sumsumnya telah hilang. Jadi maksud di sini seperti itu, ada dua penafsiran kata Syekh Utsaimin. Kemudian yang hilang seluruh tanduknya. Dulu pernah punya tanduk, kemudian tanduknya hilang. Bukan memang binatang yang asli tidak bertanduk, ada tanduknya tapi copot. Kemudian yang makruh lagi, hewan yang tidak bisa mengikuti jalannya hewan yang lain karena kondisi yang lemah. Kondisinya lemah karena kecapean. Temannya lari, dia nggak bisa lari. Temannya makan, nggak makan. Kesenggol kanca dewe gelimpangan. Ini binatang yang dimakruhkan untuk berkorban. Kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya jemaah sekalian, hendaklah orang yang berkorban jangan sekali-kali menjual kulit dari binatang yang dikorbankan, atau menjual sedikit pun dari binatang yang dikorbankan, atau menjadikan upah, jadi ambil sebagian untuk upah para tukang sembelih, tidak diperkenankan. Siapa yang menjual kulit binatang yang dikorbankan, maka tidak ada pahala korban baginya. Sebentar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit dari binatang yang dikorbankan, maka tidak ada pahala korban baginya. Hendaklah kulitnya juga dicincang-cincang, dibagi-bagikan pula. Dan tidak boleh dimanfaatkan untuk perkara-perkara maksiat. Kulitnya untuk beduk, kemudian kulitnya untuk kendang, juga tidak boleh. Dulu pernah saya ceritakan di sini pula, di 29 Banjarsari itu ada orang yang ke rumah, beliau bingung, ia ingin korban seekor kambing. Begitu beli kambing oleh tetangganya, dilihat bagus sekali warnanya, kemudian langsung dipegang. Kemudian tetangganya mengatakan, ini yang mengurusi saya, akan saya urusi sampai nanti datangnya
hari korban, tetapi saya tidak usah dikasih dagingnya, saya tak minta kulitnya saja, kata dia. Kemudian dia tanya yang punya kambing itu, untuk apa? Untuk kendang sintreng. Untuk kendang sintreng, karena katanya warnanya tuh sangat bagus. Apabila digunakan tuh kendang sintreng, di samping awet itu akan mendatangkan rezeki, kata mereka. Beliau datang ke rumah bingung. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, jangan sekali-kali memberikan kepada tukang sembelih biar daging binatang atau apapun dari binatang yang dikorbankan itu sebagai upah. Andaikan kita memberikan upah, hendaklah dari harta yang tersendiri. Ini juga bukan menunjukkan bahwa tukang sembelih atau tukang cincang itu tidak boleh mendapatkan apa-apa. Tidak demikian. Ia tukang cincang itu boleh atau juga berhak diberi daging binatang dikorbankan, tetapi juga sama jatahnya dengan orang yang tidak menjadi tukang cincang. Jangan ada lebihnya, ini bagian kamu karena kamu ikut BTT, kita tambah, ya itu opah. Tidak boleh. Rasulullah wasiat kepada Ali bin Abi Thalib agar Ali bin Abi Thalib itu mengurusi untanya dan membagi-bagikannya sampai kepada pelananya disuruh menyadakohkannya, kemudian dagingnya, kulitnya. Dan Ali bin Abi Thalib diwanti-wanti jangan sekali-kali memberikan upah kepada tukang sembelih dari binatang yang dikorbankannya itu. Rasul mengatakan, nahnu nutihi min indina, kami akan berikan upah kepada tukang sembelih dari harta kami yang tersendiri. Dari harta yang tersendiri. Demikian kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.